Halo adik-adik semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Titis Rohatin Sirawanto, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Musa Mus Merauke. Saat ini kakak sedang melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di rumah saja. Sama halnya seperti adik-adik semuanya yang sedang melakukan pembelajaran di rumah saja melalui virtual maupun daring. Adik-adik apa kabar nih? Semoga masih tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah saja. Karena di kondisi pandemi saat ini, kita tidak bisa memaksakan untuk belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman kita, bertemu dengan guru-guru kita, maupun dengan yang lainnya. Kakak tahu, pasti adik-adik pernah merasakan bosan, kemudian minat baca menurun, dan lain sebagainya. Tapi tenang saja. Nah, sekarang hadirnya podcast edukasi ini untuk membantu adik-adik semuanya agar bisa memahami kembali mata pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP maupun MTS kelas 2 semester 2 juga. Nah, jadi adik-adik sudah tahu belum? Hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo. Oke, hari ini kita akan membahas tentang ulasan karya kita atau yang biasanya kita kenal dengan teks ulasan. Pasti adik-adik semuanya sudah pernah mendapatkan waktu di sekolah, tapi tidak bisa dipungkiri kan, adik-adik mungkin udah lupa dan lain sebagainya. Nah, jadi kali ini kita akan mengulas lagi tentang teks ulasan dan juga ciri-cirinya. Oke, jadi mungkin yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian teks ulasan agar nanti adik-adik bisa memahami kembali apa sih yang dimaksud dengan teks ulasan itu. Oke, jadi teks ulasan itu merupakan karangan atau tulisan berisi ulasan, pertimbangan, atau pembicaraan suatu karya, yaitu sastra, non-sastra, film, atau drama. Nah, teks ulasan ini sering disiarkan melalui media massa seperti surat kabar atau majalah dan media elektronik. Teks ulasan bertujuan menyampaikan informasi kepada pembaca tentang sebuah karya patut mendapat sambutan atau tidak. Oleh karena itu, pembuat teks ulasan harus membaca buku atau menonton film terlebih dahulu. Sebaiknya penulis ulasan memiliki pengetahuan memadai, terutama berkaitan dengan isi buku atau film yang akan diulas. Nah, selain itu, penulis ulasan harus bersikap kritis ketika membuat ulasan. Nah, sikap kritis ini sangat penting agar ulasan yang ditulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan karya yang akan diulas. Jadi, ketika adik-adik ingin mengulas suatu karya sastra maupun non-sastra, film ataupun drama, adik-adik harus membaca terlebih dahulu, memahami terlebih dahulu karya apa yang ingin adik-adik ulas, agar adik-adik tidak salah ketika mengulas suatu karya itu, sehingga ada hal baik yang akan menunjang kemajuan dalam suatu karya yang sudah adik-adik ulas. Nah, sampai sini adik-adik sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan teks ulasan itu? Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu tentang ciri-ciri teks ulasan. Nah, di sini ada 3 ciri teks ulasan, yaitu yang pertama, teks ulasan memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Kemudian yang kedua, pendapat atau opini yang ditulis berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Kemudian yang ketiga, teks ulasan yang mengulas buku, novel, karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks ulasan. Sampai sini pasti adik-adik sudah memahami kan apa yang dimaksud dengan teks ulasan, kemudian apa saja ciri-cirinya. Oke, jadi ketika adik-adik lupa, adik-adik bisa mengakses kembali podcast edukasi ini. Jadi tenang saja karena kita sudah meringkas tentang pengertian dan juga ciri-cirinya sehingga mudah dipahami. Oke, semoga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pengertian teks ulasan maupun ciri-cirinya. Sampai dulu di sini ya pembahasan kita tentang pengertian dan juga ciri-ciri dari teks ulasan. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang sangat
sangat-sangat penting atau sangat-sangat menarik, yaitu tentang penjelasan kembali teks ulasan ini. Jadi adik-adik tidak akan bisa lupa tentang pembelajaran kita atau pembahasan kita pada hari ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Semangat belajar.